atap juga. Mumpung kita bahas soal atap tadi. Soal atap juga, ini aku pengen mencari tahu apakah benar millennials adalah generasi yang paling susah punya rumah. Iya, punya atap. Karena kita kopi terus. Nggak ada hubungannya ya. Gua nih 2024 nih, jangan sampai ada lagi orang yang bilang karena milenial Gen Z beli kopi terus jadinya susah beli rumah. No, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Hubungannya itu adalah dengan konser, nonton konser terus. Itu ada hubungannya juga. Ya, karena mahal memang. Karena mahal. Dan kita lebih mahal dibanding konser-konser di luar negeri gitu. Oh iya, karena banyak pajaknya. Gitu. Tapi kalau pajak rumah sekarang dibebasin, tahu nggak? Kalau beli rumah sekarang, kalau misalnya Eiza beli rumah sekarang, pajaknya nggak ada. PPN beli rumahnya. Oh ya? Iya. Karena? Biar pada beli rumah. Oh, jadi ini adalah saatnya untuk beli rumah. Saatnya untuk beli rumah, benar kan? Kalau rumah Barbie masih bebas pajak. Gue belum dikenalin udah ditanyain. Oh iya benar. There's no need no more introduction lah untuk Anda. Coba tebak. Apa Firman? B. Mbak Cynthia. C. Bude Sumiati. Merah. Udah enggak merah rambut gua. Udah enggak. D. Sasuke Uchiha. E. Dana Aditya Sari. Iya. Ternyata Barbie Kumalasari. Ada Dana Aditya Sari dari Detik Properti di sini, kita akan ngobrol soal properti tentunya. Enggak diarahin. Bang, ini Oasis, Bang. Hah? Sumpah ini gue kan begini kan dingin banget di luar tuh hujan. Alhamdulillah hujan setelah sekian lama. Gue sempat khawatir karena air gue mulai keruh, itu menandakan kalau air tanahnya tuh udah mulai kering lah ya. Itu gue udah khawatir banget bakal air mulai keruh mulai keruh, jadi air yang keluar tuh keruh gitu. Artinya kan berarti itu udah nyampur sama tanah. Nah itu ciri-ciri airnya makin dikit. Bentar lagi bisa kering tuh sumur gue. Tapi alhamdulillahnya hari ini hujan, semoga jadi titik terang hari ini, jadi lebih ke depan, beberapa bulan ke depan air keisi lagi. Mari seluruh rakyat Indonesia kita bersama-sama berdoa supaya air di rumah Dana tidak kering lagi. Tidak keruh lagi. Sedotannya kuat, semburannya kenceng. Nah. Wadesta. Loh, beda. Semoga Marara nggak lewat rumah gua ya. Takutnya hujannya dibuang ke situ. Takutnya hujannya dilewatin, padahal gue butuh air hujan sekarang. Gitu. Betul. Walaupun sebenarnya besok malam tuh nggak akan hujan karena kan dipakai doanya untuk GBK. Dibikin sepanas mungkin. Dibikin pemain Australia kepanasan. Tapi kan mereka punya summer. Tapi kan kita juga banyak bule yang belum terlalu oke dengan kepanasan gitu. Mereka yang tidak terbiasa. Bule Sumiati. Balik lagi. Ada, kita punya fotonya Dana yang lagi mirip-miripnya dengan Bude Sumiati. Ini fotonya Detikers. Nah, enggak. Ya? Kita mau bahas apa sih sebenarnya? Iya, jadi kan tadi ngomongin atap ya. Tadi gue tertarik tuh. Memang soal atap ini memang jadi concern serius. Tertarik. Terpancing kalau itu. Oke, emang atap itu tuh susah, bisa dibilang untuk yang sekarang itu susah. Iya. Karena kemarin juga kan data ekonomi nunjukin kalau pendapatan real penduduk Indonesia sebenarnya turun. Kelas menengah. Pun misalnya ada kata deflasi itu juga sebenarnya bukan prestasi pemerintah karena berhasil mengendalikan harga, tapi karena memang daya belinya turun, mau nggak mau pedagang menurunkan harga. Kayak gitu. Jadi karena ekonominya kurang segala macam, jadi memang menantang nih untuk memiliki rumah. Jadi lo bayangin nggak sih, harga rumah nih Senin harga naik, tapi penghasilan lo bulan depan kita potong 50% ya kan gitu, nggak lucu kan? Kayak gitu. Siapa yang kayak gitu emang? Semoga kita nggak dalam radar itu, nggak akan pernah dalam sejarah kayak begitu ya. Oke, nah untuk mengatasi itu memang ada rencana dari Pak Hasyim. Hasyim ini adiknya Pak Prabowo yang sekaligus sekarang menjabat sebagai kepala Satgas, Satuan Tugas Perumahan Presiden Terpilih. Oh iya, Pak Hasyim tuh itu. Betul. Jabatannya. Jadi tapi katanya beliau nggak jadi menteri kan?
katanya sih dia nggak mau jadi menteri. Tapi bukan itu concern kita. Concern dia, kita adalah omongan dia yang bilang Prabowo nanti akan membentuk namanya Kementerian Perumahan. Kan kalau sekarang kan digabung nih Kementerian PUPR, terus akan dipisah lagi jadi Kementerian PU sendiri, dia Kementerian Perumahan sendiri. Itu tujuannya untuk mengakomodir lebih banyak pejabat yang mengisi. Itu gue nggak tahu ya. Tapi memang tujuannya utamanya adalah untuk memastikan bahwa program perumahan ini dapat perhatian lebih serius dari pemerintah kayak gitu. Sebelumnya bukan berarti nggak serius, tapi kan kalau kita lihat yang kemarin memang dengan penggabungan lebih efisien, tapi pembangunan rumah juga kan mungkin PERA juga terlaksana ya 1 juta rumah. Tapi mungkin ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan kesimpulannya adalah emang PERA perumahan rakyat butuh sosok tersendiri yang mengurusi itu gitu, karena memang banyak milenial, banyak Gen Z utamanya juga, dan kedepannya akan banyak generasi-generasi yang di bawah kita, Alpha dan Beta dan segala macam mungkin ya. Tapi kita udah tahu nih generasi Alpha yang nggak bisa beli rumah. Cipung. Oh iya, nggak mungkin. Beliau beli sekarang 50 biji juga bisa. Kayaknya udah punya ya. Udah. Cluster udah punya townhouse setahun-tahunnya. Nggak cuma rumah gitu. Tahun bahkan tadi kata Isa. Iya benar. Siapa kira-kira yang jadi menteri perumahannya? Kalau siapa mungkin kita nggak bisa ngomongin. Atau kita butuh sosok seperti apa? Nah, kita butuh sosok seperti apa? Kita butuh sosok yang pasti tentu mengerti perumahan ya. Wis, Dana ngerti perumahan. Terus apa lagi? Siap untuk maju Indonesia 2024. Beliau sedang membentuk branding sendiri. Gitu. Dan perumahan itu sebenarnya nggak cuma soal faktor perumahan itu paling beratnya kalau kita evaluasi yang kemarin adalah harus paham soal bagaimana pembiayaan. Kayak gitu, karena memang pembiayaan sekarang tuh PR banget soal pembiayaan itu. Kemarin juga kita udah ada rumah subsidi FLPP, lewat FLPP dan segala macam, ternyata itu juga nggak begitu banyak mengakomodir masyarakat gitu yang bisa menikmati itu. Dah kemarin kan cuma 1 juta doang, apalagi sekarang Prabowo mau ditingkatin jadi 3 juta, dari 1 juta jadi 3 juta. Jadi memang harus bisa menjawab itu tuh tantangan pembiayaan itu, karena kalau terus-terusan disubsidi pakai APBN, pastinya APBN jebol. Kita buat perumahan aja mungkin ntar yang lain-lain nggak dapat, mungkin subsidi energi mungkin nggak ada, subsidi makan siang gratis mungkin nggak ada. Tapi kalau misalnya nggak pakai APBN dengan subsidi lebih banyak, apa yang bisa meringankan masyarakat tuh bisa beli rumah? Tapera. Ya jawabannya hanya itu. Meskipun masih pro kontra ya, tapi memang itu salah satu solusi gitu. Jadi memang kita nggak membebani APBN bisa kita konsentrasikan buat kebutuhan yang lain. Sementara untuk beli rumah tetap ada dana bergulirnya gitu, dana abadinya kayak gitu. Jadi berarti ini khusus untuk mengelola Tapera biar nggak lempar-lemparan lah ya, siapa yang akan mengelola Tapera nanti gitu. Betul. Kalau misalnya programnya dijalankan. Dan Menteri Pera nantinya itu juga harus paham soal bagaimana menyediakan rumah yang murah tapi nggak murahan. Karena jadi jaga kualitas. Evaluasinya itu yang sekarang itu memang rumah murah itu banyak keluhannya adalah jaraknya jauh. Jaraknya jauh, kualitas bangunannya kurang kan. Banyak yang akhirnya udah beli akhirnya direnov lagi supaya lebih layak. Nah, ketika jauh, masalahnya apa sih? Kalau jauh itu kan masalahnya adalah kan kita beli rumah tujuannya biar murah, tapi ternyata ongkosnya mahal. Ongkos menuju tempat kerja akhirnya kan boncos-boncos juga gitu. Akhirnya rumah nggak ditempatin, kita lebih milih ngontrak. Akhirnya kan nggak tercapai tujuannya, mengatasi backlog itu. Ngomong-ngomong bau juga nih mic-nya. Di depan gue langsung. Puasa apa gimana sih Kak? Ada aroma-aroma. Tapi ini kemarin sempat dikampanyekan juga janji pembangunan 3 juta rumah gitu. Apakah ini sebenarnya salah satu upaya untuk menuju ke sana? Terus kemudian kalau misalnya memang targetnya atau goalsnya adalah 3 juta rumah setelah pelantikan misalnya, berapa tahun bisa tercapai? Oke, 3 juta rumah itu kan sebenarnya kan target tahunan ya. Oh, tahunan ya? Setiap tahun 3 juta? Kan wow, tepuk tangan dulu. Nah, ini apartemen kan termasuk rumah. Itu termasuk hunian kan? Iya. Betul. Loh, hunian adalah rumah. Kan home. Wah, tetap jadi rumah.
Jadi kayak ini orangnya aja nih. Iya. Gimana? Gimana tuh 3 juta rumah jadinya 3 juta rumah itu kan komposisinya 2 juta yang di 3T. 3T itu terluar, terdalam. Iya, tadi gue mau plesetin tapi udah dikasih tahu yang benerannya. Oh, mau pleset. Kita ulang. Gak jadi. 3T. 3T itu apa sih? Tangan tayang tekali. Kurang lagi. Fast forward. Nah. 3T itu apa sih? Terluar, terdepan, terpercaya. Oh, terdalam. Terdalam. Jadi terdalam satu lagi ya. Terdalam kan terluar. Terpercaya itu kan kata sifat ya. Maksudnya gimana tuh bisa percaya? Yang terluar itu di perbatasan. Terdalam itu yang saking remote-nya di dalam hutan mungkin atau gimana. Sama satu lagi tadi apa? Terpencil. Terluar, terdalam. Ada itulah. Boleh kita move on gak? Dari 3T ini. Ya, itu kan rumah ya. 2 juta di 3T. 2 juta di 3T, 1 juta ini perkotaan. Nah, 1 juta ini perkotaan itu bentuknya nantinya akan high rise alias vertikal alias apartemen atau jadi kayak di rumah. Singapura. Susun. Banyak HGB dong di sini berarti. Betul. Gitu. Nah, kenapa memang rumah susun? Karena memang evaluasinya itu kan mengejar apa yang tadi gue bilang, ketika kita punya rumah itu jangan sampai ongkosnya malah lebih mahal daripada harga rumahnya atau lebih mahal daripada cicilannya kayak gitu. Jadi harus menjawab itu. Memang, nah itu yang jadi tantangan adalah bagaimana perumahan itu nggak cuma sekedar terbangun, datanya ada, tapi juga tepat sasaran kayak gitu. Karena emang yang diperjuangkan dari Kementerian Perumahan ini nantinya adalah si mereka yang UMR itu. Tapi menarik ketika lo bilang tadi 1 juta rumah di perkotaan, artinya akan lebih banyak rumah di perkotaan nanti. Betul. Lebih banyak rumah yang dekat dengan tempat kerja. Betul, memang tujuannya itu. Apalagi salah satu itu apa? Akan bilang lo punya rumah di PIK, kerja di PIK gitu. Oh, salah satu calon. Aduh. Iya, padahal beliau rumahnya di sana, kerjanya di sana ya. Iya benar. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi memang untuk mendekatkan antara tempat kerja dengan rumah. Harapannya adalah rumah kebeli tapi juga akses juga terfasilitasi, jadi nggak terlalu mahal juga. Kalau freelancer kayak gue yang kerjanya pindah-pindah, rumahnya di Sampan kali ya. Yang paling cocok. Beli rumah yang banyak, Kak? Oh enggak, kayak di Padokia itu. Kapadokia. Pakai balon udara. Jadi kalau misalnya lu hari ini di Bandung gitu, misalnya udah geser rumah lo ke Bandung. Hati-hati nanti tabrakan sama Trigana Air ya, takut. Oke. Beli gasnya juga dari mana? Nggak bisa Indonesia tuh nggak. Boleh pakai gas melon kan? Iya, karena aku bukan masyarakat yang miskin, iya. Iya. Ini gue hari ini minum kopi dari. Lah, nggak usah dibilang. Jadi Kementerian Perumahan ini dibikin sendiri selain daripada mengakomodir kepentingan politik juga adalah mengakomodir lebih concern terhadap tujuan untuk memperbaiki kualitas dan juga kuantitas dari pembangunan perumahan yang ada selama ini. Tapi kalau bicara soal perumahan di perkotaan sekarang tuh belum ada ya. Maksudnya program pemerintah untuk membangun rumah lebih banyak di perkotaan tuh belum. Benar, itu belum ada. Jadi makanya tadi gue bilang itu evaluasi dari yang sebelumnya. Jadi karena sebenarnya programnya udah lama ada. Programnya ada, cuma sayang pelaksanaannya bukannya salah ya, kurang pas gitu. Jadi memang banyak yang beli kaum UMR ibu kota, tapi perumahannya di sana gitu, di katakanlah Cikarang atau mana. Atau juga bahkan sebenarnya ada kasus yang membeli itu justru bukan yang membutuhkan, tapi untuk second investasi. Second house atau third house yang padahal aturannya udah begitu ketat, cuma karena memang saking peminatnya kurang kali ya, akhirnya biar achieve target akhirnya ya. Yang tadi gue bilang data mungkin terjual, tapi apakah tepat sasaran? Nah itu yang bocor-bocornya itu yang perlu kita perbaiki. Tapi kalau misalnya yang di kawasan perkotaan gitu, apakah di mana lahannya dibangun? Nah kalau di atas jalan. Nah kan sebentar lagi ibu kota kan pindah kan, misalnya gedung-gedung pemerintahan yang gedung-gedung BUMN yang tadinya buat kantor, nah bisalah dialih fungsikan gitu. Kedutaan bener ya, kedutaan jadinya ikut pindah ke ibu kota dong harusnya ya, kedubes ya. Nggak harus, dan kedubes harusnya cuma di ibu kota pemerintahan. Betul. Nggak ada lagi di pusat bisnis. Betul. Berarti di Kuningan nanti nih banyak kedubes-kedubes. Kayaknya udah banyak diincer deh kayaknya udah deh. Tempat. Kalau kedutaan di Jogja biasanya.
Duta Sheila on Seven. Kedutaan tuh produser kita. Soalnya rambutnya udah putih jadi dia udah kedutaan. Hah? Ketuaan. Udah makin sore. Oke. Iya juga ya. Udah di closing tuh, liatin loh. Kenapa kita sampai 6:30? Banyak nih mau dibahas soal perumahan. Iya, nggak masalah. Oh iya juga kedutaan akan pindah ke IKN. Iya, benar. Sangat potensial kan kedutaan kedubes-kedubes itu dibangun jadi apartemen misalnya. Bisa jadi, tapi kita belum ada pembahasan karasan. Udah tapi ada yang pasti yang udah kedengeran sih gedung-gedung BUMN itu udah mulai di. Itu benar. Benar itu benar. Enggak, itu udah ada yang ngasih tahu orang A1 bahwa udah ada dibentuk itu tuh apa sih namanya apa ya nama lembaganya gue lupa tapi udah iya. Sementara itu yang aset-aset yang udah terdaftar itu yang di sekitaran Ring 1 yang di Medan Merdeka dan sekitarnya itu akan di convert jadi apakah hunian, apakah mungkin disewakan untuk kantor yang lain, apakah disewakan untuk mall atau pusat aktivitas yang lain. Kayaknya mixed use boleh tuh ya. Kayaknya betul. Kalau pembangunannya lebih banyak di sana berarti nggak mungkin ya kalau properti agak pindah ya harusnya. Kayaknya harus pindah deh. Karena gue udah beberapa kali ngundang beberapa menteri itu nggak bisa karena udah diboyong ke sana. Apanya? Menterinya, menterinya udah berkantor di IKN. Ngundang ke sini. Detik sore. Ke Detik Sore. Oke. Nanti kita undang lagi ya. Rilis buku nanti ya. Oke. Kita nantikan bersama Kementerian Perumahan Rakyat. Namanya jadinya ininya Kementerian Perumahan Rakyat. Nah itu belum nomenklaturnya belum ketahuan tapi kemungkinan akan Kemenpera. Jadi kan sebelumnya itu memang di zaman kita kemerdekaan belum ada kan, itu baru ada di 1978 ya, Kosmas Batubara waktu itu ya. Menteri pertamanya, Menteri Departemen Kipas Perumahan. Angin Kosmas Swadesta. Bukan. Oh bukan ya, itu Kosmos. Oke. Nah, habis itu ya terus berganti sampai sempat di zamannya Jokowi digabung, kemudian sekarang mau dipisah lagi. Iya. KPR. Artinya sekarang itu nggak maksimal pengerjaan perumahannya sehingga harus dipisah karena yang PUPR sekarang terlalu banyak ngerjain infrastruktur umum. Gue nggak bisa bilang nggak apa tadi? Nggak fokus gitu. Iya bukannya iya karena memang ternyata setelah dilaksanakan, setelah dijalani gitu kan, kadang kita nggak tahu sebelum dijalani kan ya. Betul. Sebelum dijalani. Makanya lo jalanin dulu aja ya. Jalanin dulu baru kita tahu tuh. Nah setelah dijalani ternyata ini nggak pas nih kalau misalnya ini sama-sama barang besar kemudian disatuin. Ternyata nggak cocok. Pasti ada satu yang kurang dapat perhatian kayak gitu. Karena memang pekerjaan umum itu banyak banget ya. Benar, pekerjaan umum itu jalan iya, jembatan iya, bendungan iya, kayak gitu. Kelas juga, PUPR juga tuh. Iya. Taman-taman juga. Tapi evaluasinya nggak maksimal. Kurang maksimal. Harus dioptimalkan lagi. Atau kebanyakan kerjaannya. Benar, karena ini lebih tepatnya kerjaannya kebanyakan. Karena memang ketika pertama kali 2014 itu kan yang digenjot jalan tol. Tapi Tapera tetap jadi BP. Kelihatannya gitu. Tidak under Kementerian Perumahan. Tetap jadi badan khusus jadi independen. Karena butuh profesional yang mengatur itu gitu. Sama kayak BPJS kan nggak di bawah Kementerian Kesehatan kan. Kesehatan ya. Tetap tapi itu berdiri mitra. Sendiri. Betul. Karena memang dia yang namanya berhubungan sama keuangan itu dia harus agak lincah. Sementara kalau misalnya dia di bawah kementerian kan birokrasi banget kan. Terakhir Dan soal kriteria menteri yang bisa menjadi punya tangan dingin lah untuk mengurusi perumahan ini. Apakah mestinya dari kalangan politik aja atau mesti dari teknokrat gitu? Gimana? Gue ngobrol sama beberapa pakar. Mereka bilang baiknya adalah mereka yang berlatar belakang sebagai pengembang itu sendiri karena ketika mereka punya latar belakang pengembang, mereka sebagai pelaku paham betul apa kendala-kendalanya kayak gitu. Tahu pasar lah. Tahu pasar. Iya. Tahu pasar, tahu barang gitu ya. Seminggu lagi gue akan announce gue akan punya perusahaan properti ya. Bagus lagi tuh dana properti, uang properti.